dulu. Nah, ini sudah record. Kalau kita lihat di bab 4 itu, apa judul besarnya bab 4 itu? Mengenal perangkat lunak program presentasi. Oke, mengenal perangkat lunak program presentasi. Nah, yang disebut lunak itu bagaimana nih? Perangkat lunak itu bagaimana nih? Kita udah terus-terusan membahasnya. Yang disebut sebagai perangkat lunak itu bagaimana? Ada yang tahu? Ada perangkat lunak, ada perangkat keras. Disebut lunak itu bagaimana? Kalau lunak itu bagaimana bentuknya nih? Software. Oke, benar ya. Perangkat lunak itu bisa disebut juga sebagai aplikasi yang ada di dalam komputer. Contohnya itu ada aplikasi, mau itu WhatsApp, mau itu game yang kita mainin, mau itu lagu, Mozilla Firefox, dan lain sebagainya. Kalau perangkat keras itu ada komputernya, ada keyboardnya, ada mouse-nya, dan lain sebagainya. Nah, yuk coba kita lanjut di halaman 35. Di halaman 35, yuk coba satu orang ada yang mau baca nggak nih, yang online? Halaman 35. Oke, yuk coba dibaca nak, Maria. A. Mengenal presentasi. Apa itu presentasi? Presentasi adalah menyampaikan informasi di depan banyak orang dengan menggunakan media. Presentasi yang baik adalah presentasi yang menarik pendengar serta informasinya disampaikan dengan jelas, bergantung pada 1. Isi penjelasan atau materi. 2. Tampilan orang yang mempresentasikan. 3. Waktu yang digunakan. Dan 4. Media presentasi yang digunakan perangkat lunak. Pengelola media presentasi yang paling populer saat ini adalah Microsoft PowerPoint. Dengan menggunakan Microsoft PowerPoint, kamu dapat membuat presentasi secara mudah dan cepat serta dengan tampilan yang menarik. Oke, sampai di situ dulu nih Maria. Thank you ya, terima kasih. Nah, temannya sudah membaca barusan. Sebenarnya kalau dibaca itu terlalu cepat ya, terlalu cepat, tapi kita udah melihat, sudah mendengar apa yang dikatakan temannya. Nah, sebelum kita masuk ke bagian mengenal presentasi ini, pernah tidak nih kalau misalnya setiap guru mengajar itu menggunakan namanya adalah aplikasi PowerPoint, benar ya? Mau di guru manapun itu menggunakan namanya adalah PowerPoint nih, seperti contoh nih. Nah, kalau misalnya kita nih di awal-awal pertemuan kemarin, kita kan, oke, wait ya, sudah record atau belum tadi? Sudah, Oke, ya. Nah, kita kan terus melihat ya, setiap guru ketika mengajarkan itu menggunakan namanya aplikasi PowerPoint, benar atau tidak? Benar ya, mau itu bahasa Indonesia, seni musik, dan lain sebagainya, mereka menggunakan namanya adalah aplikasi PowerPoint atau biasanya menggunakan mengenal presentasi. Nih, saya ambil contohnya kelas 8 ya. Waktu di awal kita pembelajaran, saya kan juga mengajari tentang yang namanya membuat presentasi seperti begini ya, ini contohnya. Nah, setiap hari, setiap kali ketika kita mau belajar, guru-guru menggunakan ini, aplikasi PowerPoint. Ini bagaimana sih buatnya, bagaimana sih membuatnya supaya menarik, ada biru-birunya, ada titik-titiknya seperti begini. Nah, ini biasanya yang sering kita lihat ketika guru itu mengajar, khususnya guru komputer. Saya juga waktu kemarin juga menggunakan seperti begini contohnya. Sebentar saya ambil dulu ya. Pembelajaran kita waktu kelas 6 semester 1 waktu di awal nih. Desktop, materi pembelajaran kelas 6. Nah, seperti contoh ini nih. Nah, kemarin kita kan, wait, saya ngomong rupanya belum selesai screen. Nih, nah inilah yang disebut juga sebagai aplikasi PowerPoint. Ada yang masih ingat nggak nih? Tentang kecerdasan buatan.
Robot versus manusia nih. Membuatnya semenarik mungkin. Apa mungkin kita bisa membuatnya ini ada bukunya, ada tulisannya. Nah, yang sering kita lihat inilah yang akan kita pelajarin untuk nanti sampai ujian semester. Jadi inti yang bisa kita lihat ini, bagaimana supaya membuat tampilan itu menarik. Bagaimana membuat tampilan itu menarik, kemudian bagaimana cara mengetiknya, bagaimana membuatnya lebih bagus lagi. Nih contohnya ya, setiap guru pasti pernah yang namanya itu adalah membuat PowerPoint. Nah ini contohnya, saya perbesar ya. Nih, jadi nanti kita akan belajar bagaimana membuatnya nih, gimana cara buat bukunya, lain sebagainya, dan seperti begini. Nah, temannya tadi sudah membaca ya, mengenal presentasi. Presentasi adalah menyampaikan informasi di depan banyak orang dengan menggunakan media. Presentasi yang baik adalah presentasi yang menarik pendengar, serta informasinya disampaikan dengan jelas bergantung pada isi penjelasan materi. Nah, jadi ini yang tadi seperti saya bilang. Contohnya, waktu kemarin kita belajar tentang kecerdasan buatan, maka saya membuat presentasinya tentang kecerdasan buatan juga. Atau artificial intelligence. Ini adalah contohnya. Perangkat lunak pengolah media presentasi yang paling populer saat ini adalah Microsoft PowerPoint. Semuanya di sini ada pensil atau pulpen? Ada? Oke. Kalau ada yuk coba digarisin yuk. Perangkat lunak pengolah media presentasi yang paling populer saat ini adalah Microsoft PowerPoint. Ayo coba boleh digarisin dulu yuk. Digarisin bahwa ini adalah aplikasi yang paling banyak digunakan. Biar tahu ya. Di bawah nomor 4 ada nampak nggak? Perangkat lunak pengolah media presentasi yang paling populer saat ini adalah Microsoft PowerPoint. Kenapa sih mesti digarisbawahin? Supaya kita mengetahui bahwa yang paling populer itu adalah si PowerPoint-nya nih. Di beberapa minggu yang lalu saya juga udah bahas ya. Kalau aplikasi untuk chattingan, contohnya ada WA, ada Line, ada Telegram, Instagram, dan lain sebagainya. Mana yang paling populer? Ayo, kemarin kita udah bahas nih. Ayo, coba dijawab saja dulu ya. Aplikasi untuk chattingan, perangkat lunak pengolah chattingan gitu, pengolah kata. Ada WhatsApp, Line, Instagram, Telegram. Mana nih yang paling banyak digunakan nih? WhatsApp, benar ya. Yang paling banyak digunakan itu adalah WhatsApp. Sama juga seperti begini, pengolah media presentasi yang paling populer adalah Microsoft PowerPoint. Jadi di sini supaya kita tahu. Oke, dengan menggunakan Microsoft PowerPoint, kita dapat membuat presentasi secara mudah dan cepat, serta menggunakan tampilan yang menarik. Kita masuk ke langkah kerja. Ayo, saya pengen coba yang baca itu ya, Christian Yuda Wastu Rambe. Halo Christian, kedengaran suara saya nggak Christian? Dibaca halaman 35. 35, Sir. Iya, langkah kerja ya. Oke. Oke, nanti itu kita bahas ya. Oke, yuk coba dibaca Christian ya. Langkah kerja, mengaktifkan Microsoft PowerPoint. Langkah yang harus dilakukan untuk mengaktifkan Microsoft PowerPoint 2010. 1. Klik Start. Habis itu ke All Programs, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint 2010. Oke, thank you Christian. Terima kasih. Nah, tadi temannya sudah membacanya nih. Temannya sudah membacanya. Yang pertama itu adalah klik Start. Saya nggak berhenti. Coba boleh dicoret nih untuk yang online. Bagian mana itu tombol start? Kita udah terus-terusan membahasnya. Di bagian tampilan layar ini, sebentar ya, saya stop share dulu, saya coba buat ke semua. Nah ini saya share screen. Yang manalah disebut sebagai tombol start? Oke, kurang tepat. Ya, yang online gimana atau yang offline?
tombol start nih. Tadi katanya klik start. Yang mana? Ini? Ini? Oke. Ya, untuk yang online gimana nih? Oke, benar ya. Untuk yang offline benar nih. Kalau yang online gimana? Yang mana itu tombol start? Oke, benar ya. Angelica Valencia benar. Kerik Chuang juga benar. Nah, thank you. Udah menjawabnya. Yang disebut sebagai tombol start itu adalah bagian kiri bawah ini. Nah, yang gambarnya bentuk seperti jendela inilah yang disebut juga sebagai tombol startnya. Nih, ada bacaan start. Ada nampak nggak semua? Yang ini ujung kiri. Nah, ini adalah tombol startnya. Ini seklik start. Kemudian apa lagi nih katanya? All program. Nah, yang mananya all program? Nah, di sini. Ini adalah program yang ada di laptop. Nah, inilah disebut juga sebagai all program. Mulai dari aplikasi dari A sampai Z itu semuanya ada. Atau bisa dibilang nih, semuanya pasti di sini mempunyai namanya itu handphone atau smartphone. Benar ya? Di sini pasti punya handphone atau smartphone. Nah, ini adalah tampilan menunya. Ini adalah tampilan menu dari laptop atau dari komputer ya. Nah, kemudian habis all program katanya Microsoft Office. Nah, M, Microsoft berarti dari M. Ini D, ini E, F, G, H, I, J, K, L, M nih. Kemudian Microsoft Office. Nah, punya ada 13, ada 2016. Tapi saya menggunakan yang namanya 2016. Setelah ada namanya Microsoft Office 2016, kita kliklah itu aplikasinya, maka terbukalah seperti tampilannya begini. Nah, kalau misalnya nih, sebagi layarnya seperti begini. Oke. Ini submit dulu ya. Apa bedanya Microsoft 2013 sama 2016? Perbedaannya itu tidak jauh. Hanya pergantian warna atau membuat lebih banyak font dan lain sebagainya. Atau contohnya nih, di sini semuanya pernah main game tidak sampai sekarang? Ada main game? Ada ya. Nah, kalau misalnya kita main game, sering tidak ada pembaharuan atau update gamenya, aplikasi? Sering ya, ada update di dalam aplikasi tersebut. Apa bedanya updatean dari yang lama sama yang baru? Bedanya dikit atau jauh? Kalau biasanya kita contoh nih, ada update terbaru dari aplikasi WhatsApp. Itu mungkin updatean terbarunya itu hanya mengganti nomornya atau misalnya ada tambahan stiker dan lain sebagainya. Nah, sama juga perbedaan antara PowerPoint 2013 sama 16 itu tidak beda jauh. Langsung banyak banget ya. Nah, itulah perbedaan. Kadang ada yang update-nya langsung sekali besar-besaran, atau ada yang kecil-kecilan. Atau seperti begini nih contohnya. Nah, kalau sebagi layar seperti begini, ada nampak nggak nih PowerPoint 2 bagian? Dari yang online, coba dijawab saja ya. Ada nampak nggak nih PowerPoint-nya sebagi 2? Atau saya coba join dulu dari handphone nih. Lihat, Sir. Lihat ya. Bentar ya, saya coba join ya. Dari handphone juga nih, sebentar saya join juga. Sekalian kita mau absensi dulu nih. Yang hadir saat ini ada 24 siswa-siswi. Nah, kalau saya perhatikan dari handphone, ini udah nampak ya, yang selesai screen ini ada 2 bagian. Yang satu berwarna hijau, yang satu itu adalah tampilan putih seperti begini. Nah, kalau kita perhatikan, mana tampilannya yang lebih menarik? Yang kanan atau yang kiri? Oke, dari yang offline dan menjawab. Kalau dari online gimana nih? Mana tampilannya lebih menarik? Yang sebelah kanan atau kiri?
Ayo, boleh dijawab soalnya yuk. Saya lebih suka yang putih sih, Sir. Lebih menarik yang kiri, benar ya? Lebih menarik yang kiri karena dia itu berwarna, kemudian banyak desainnya. Nah, ini adalah tampilan ketika si PowerPoint ini kita buka pertama kali. Ini adalah aplikasi si PowerPoint pertama kali kita buka untuk pertama kali. Yang mau saya bilang ini, sebagaimana sih cara membuatnya supaya bisa membuat warnanya ini seperti begini. Nah, untuk bagian ini kita bahas mungkin di beberapa minggu ke depan. Untuk cara membukanya, semuanya udah pada paham ya? Yang pertama klik start, kemudian all program, kemudian cari Microsoft PowerPoint-nya. Nah, untuk tampilan depannya itu adalah seperti begini. Inilah tampilan pertama kali. Jadi, di kertas kosong inilah kita bisa membuat sesuai dengan imajinasi kita. Mau bagaimana? Kita buat semenarik mungkin. Oke, kita lanjut yuk di halaman 36. Yuk, coba semuanya dibuka bukunya halaman 36. Oke, ini sama ya. Oke. Ini seharusnya kita belajar komputer itu di praktek ya. Kita belajar di praktek di lab komputer itu lebih menyenangkan, lebih enak. Karena kita bisa langsung menyentuhnya sambil praktek. Yang mana sih? Yang mana sih? Kalau ini kan cuma sedoang ya, jadi lebih kurang menarik ya. Oke. Nah, ini kita lanjut ya. Nah, seulang. Ini adalah tampilan depan dari si Microsoft PowerPoint. Sama atau beda dengan yang ada di dalam buku cetak? Beda. Ayo, bedanya di bagian mana nih? Gimana? Oke, di bagian warnanya beda, Nah, benar ya. Kenapa berbeda? Ini tadi yang saya bilang. Apa perbedaannya 2013 dengan 2016? Perbedaannya itu mungkin hanya ada di warna atau tampilannya yang berbeda, tapi fungsinya yang sama. Mana lebih menarik nih? Yang di share screen atau yang ada di buku? Oke. Yang share screen. Lebih menarik yang di share screen. Itulah perbedaan perkembangan atau updatean terbaru. Tapi fungsinya lihat, punya saya ini 2016, di buku ini 2010. Apakah bisa padahal beda jauh tahunnya. Beda ya, beda 6 tahun ya. 2010 dengan 2016 itu beda 6 tahun. Tapi fungsinya juga sama. Ya, yang bagian B sebaca ya. Mengenal menu program presentasi. Untuk mengetahui menu yang terdapat pada program presentasi, pelajarilah subbab dengan baik. Yang pertama itu tombol apa tuh yang dibuatnya tuh? Ayo. Di bagian mana nih? Yuk, coba boleh dicoret yuk bagian online. Boleh dicoret yuk tombol nomor 1 itu yang mana? Kalau kita perhatikan di buku. Yang mana tuh? Ayo. Boleh, oke. Maria Wong benar ya. Yang lain? Wow, Angelica Valencia. Bukan semua itu ya, tapi hanya yang ini aja. Oke, benar ya. Nah, kalau kita perhatikan lebih teliti lagi, yang disebut sebagai quick access toolbar itu bagian atas kiri ini, yang sebuat pink ini. Nampak tidak? Oke, karena warnanya pink tidak nampak ya. Seganti jadi warna hitam aja deh, warna hitam ya biar lebih besar. Oke, ini hitam. Nih, yang inilah disebut sebagai quick access toolbar. Nampak nggak? Nampak ya, yang di atas kiri inilah disebut juga sebagai quick access toolbar. Tombol di tahun PowerPoint 2010 dengan 2016 yang saya gunakan itu juga tetap sama. Gimana? Oke.
Nah, tapi kan itu oke, kita bahas ya. Oke, dari yang nomor 1 ini nih, nomor 1 ini, yang sebelah ini, yang ada mouse ini, ya coba langsung dibaca. Sepengen satu orang dulu baca yang nomor 1 itu Angelica Valencia. Coba dibaca nak, nomor 1-nya itu yang tabel ya, yang tabel. Nampak di bawah gambar. 1. Quick Access Toolbar. Toolbar yang berisi tombol-tombol praktis untuk mengerjakan beberapa perintah tertentu. Oke, sampai di situ ya. Oke, thank you Angelica. Nah, Quick Access Toolbar itu adalah berisi tombol-tombol praktis untuk mengerjakan beberapa perintah tertentu. Nah, jadi ini disebut juga sebagai Quick Access Toolbar yang berisi perintah-perintah. Contohnya di bagian kiri ini. Di bagian kiri ini adalah tombol untuk save atau menyimpan. Ini adalah cara cepatnya. Jadi cara lamanya gimana, Sa? Bagaimana cara menyimpan suatu file nih? Kemarin kita udah belajar nih. Cara untuk menyimpan suatu file itu adalah masuk ke bagian menu file, kemudian save as. Nah, ini adalah cara lambatnya. Cara cepatnya kita langsung klik di bagian ini saja nih, saya klik. Maka dia akan langsung ke bagian sini. Kita mau nyimpan di bagian mana yang kita inginin. Sampai sini dari yang sudah kita bahas, ada yang mau ditanyain tidak nih? Ada? Ada ya? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Oke, pertanyaan temannya ya. Nanti kita bahas dulu, biar kita bahas dulu dikit-dikit ya. Nah, itu tadi nomor 1. Kenapa ada tempat kosongnya kan? Oke, wait ya. Nah, ini tadi untuk nomor 1-nya. Untuk nomor 1 tidak ada masalah ya. Kemudian kita lanjut. Yang nomor 2 itu bagian yang mana nih? Ayo, boleh dicoret yuk. Yang nomor 2 itu adalah bagian benar ya. Yang nomor 2 itu adalah file. Oke. Nah, di sini saya lebih banyak teori aja ya biar kita cepat. Semuanya sudah pada paham ya. Oke, saya hapus ya. Nah, nih. Oke. Nah, disebut juga sebagai Microsoft atau nomor 2-nya itu adalah bagian file yang ini. Nah, inilah disebut juga sebagai Microsoft Office Backstage View. Tombol yang berisi sebuah menu pull down untuk pengaturan file. Maksudnya itu bagaimana, Sen? Nah, jadi di bagian file ini terdapat jenis pengaturan-pengaturannya. Arti new itu adalah kita masuk ke bagian kertas yang baru. Kita mau masuk bagian menu-menu yang baru. Ada new, open, info, save, save as, print. Arti print dalam bahasa Indonesia ngapain? Ayo, arti print dalam bahasa Indonesia itu apa nih? Cetak, Sir. Oke, benar ya. Arti print dalam bahasa Indonesia itu adalah mencetak. Oke, sampai di sini dulu nih. Dari nomor 1 sampai 10 dulu nih. Oke, sorry. Dari 1 sampai 13, ada yang mau ditanyain tidak nih sama saya? Kita langsung lanjut nomor 13 dulu nih. Kita mau cepat karena teori kita ini banyak banget. Ini lebih gampang kalau misalnya sambil dipraktekin. Sebelumnya saya coba absensi dulu ya. Nah, coba yang belum aktifkan kameranya, coba diaktifkan terlebih dahulu yuk. Halo, ada 23 siswa-siswi yang hadir di Zoom. Coba diaktifkan kameranya terlebih dahulu. Waktu. Nah, berarti temannya banyak yang belum hadir, tidak hadir nih. Jumlah muridnya itu ada sekitar 40-an ya, benar ya? Nah, jumlah murid ada 42 yang hadir. Ini ada 23 ditambah 4, 27. Wow, berarti sekitar kurang 3, 4, 15 orang. 15 orang lagi tidak hadir nih.
Nah, yuk coba yang hadir saat ini diaktifin dulu kameranya ya. Oke, nah ini sudah absensi. Gimana? Oh iya, saya punya satu lagi dari handphone. Makanya saya tadi bilang saya mau nge-recordnya menggunakan dari handphone. Nah ini lihat nih. Sedangkan setelah saya bilang belum lagi selesai absensi, udah berkurang temannya satu orang. Tadi 24 ya. Tadi 25 malahan. 25 sekarang tinggal 23. Padahal saya masih belum melakukan absensi. Nah ini yuk kita bahas cepat dulu ya. Kita bahas cepat karena kita ketinggalan materinya. Oke, kita lanjut. Tadi gimana? Makanya maksudnya ketinggalannya ini kita bukan ketinggalan dari kelas yang lain. Cuman biar buku kita ini habis kita bahas. Oke. Nah tadi yang pertama ini kita udah bahas bagian yang ini. Benar ya? Kita udah bahas bagian yang ini. Ini nomor 1. Ini nomor 2. Saya nggak usah jelasin ya karena dijelasinnya semuanya ada di dalam buku cetak bagian tabelnya 36, 37. Kemudian title bar itu bagian mana nih? Title bar. Title bar itu adalah yang atas ini, benar ya? Ini adalah title bar nih, saya hitamin ya. Nah, jadi title bar itu adalah judul besarnya. Title bar itu adalah nama file yang sedang dibuka. Ini adalah title bar. Nomor 4, ribbon. Yang mana itu ribbon tuh? Ayo, coba yuk yang online yuk boleh dicoret nih. Yang dimaksud dengan ribbon bagian yang mana nih? Yuk kita bahasnya. Biar nanti kalau misalnya tiba-tiba saya lompat toilet. Ayo. Yang dimaksud dengan ribbon itu adalah bagian yang ini ya, benar ya. Tampilannya itu adalah dari ujung kiri ini. Oke, kalau yang offline nggak nampak ya. Toilet. Oke, boleh. Nah, yang disebut juga sebagai ribbon itu adalah bagian yang ini. Kalau panel slide atau outline yang mana nih? Yang nomor 5 itu adalah yang ini. Oke, ini banyak banget coretannya ya. Nah, ini dari beberapa yang saya sudah tunjukin nih. Oke, boleh ya, boleh. Yang mau ke toilet silahkan nih. Yang dari setampilin saat ini, ya coba didengar dulu ya. Dari yang hadir saat ini tinggal 20 orang, padahal saya masih belum absensi. Saya masih belum absensi ya. Lihat, inti dari yang saya bilang ini, mau aplikasinya kita update sampai berapapun, tampilannya itu tidak akan berubah. Contohnya tadi, nomor 1 itu tetap berada di atas ini, sesuai dengan yang ada di buku cetak. Kalau yang nomor 2 file itu tetap berada di bagian sini, yang sudah kita tandain, itu sama seperti di buku cetak. Nomor 3 juga sama, nomor 4 juga sama, yang sepanjang ini, nomor 5 itu juga sama, sampai di nomor 13 nanti pun, itu juga tetap sama. Nomor 13 itu terletak di bagian ujung ini ya, benar ya, yang ini ya. Nah, ini adalah nomor 13. Bahkan sampai di nomor terakhir pun, ujung kanan ini tetap sama dengan yang ada di buku cetak. Padahal sudah berbeda tahunnya. PowerPoint 2010 dengan PowerPoint 2016. Punya saya 2016. Jadi kalau yang 2021 ada enggak? Ada. Mungkin, tapi tidak hanya sedikit aja perbedaannya. Oke, kita udah bahas habis bagian A dan bagian B. Sampai di sini dulu nih. Untuk tata letaknya atau bagian menunya ada yang mau ditanyain tidak nih dari saya? Ada? Tidak ada ya. Semua udah pada mengerti
Kita udah lewat 10, lewat 37. Nah, pembelajaran kita akhirin dulu nih sampai di sini. Kita berjumpa di minggu depan. Kita di minggu depan baru masuk ke bagian membuat presentasi. Sampai sini dulu kita. Kita berjumpa di minggu depan dan bye-bye. Bye, sir.